cara berpikirnya. Kan ini adalah ayat bantahan untuk orang-orang kaum kafir yang masih apa? Yang masih tidak percaya dengan alam ba'ats. Mulai paham? Mulai paham? Kan zaman itu, saat itu kan belum ada apa? Belum ada teknologi. Saat itu perkembangan ilmu sains juga belum sampai ke situ. Perkembangan ilmu astronomi juga belum sampai ke situ. Sekarang kita udah tahu, udah bisa melihat di luar apa, di angkasa ada apa, kan ada sekarang. Tinggal masuk ke sebuah tempat kan bisa ada teropong sekarang mah. Bahkan itu karena hasil para ilmuwan yang meneliti. Pada saat itu kan belum ada. Maka Allah itu pakai bahasa siroja, wahaja, lagi-lagi untuk membantah orang-orang itu agar mereka juga terbayang gitu. Paham maksudnya? Jadi berarti kalau dibalik gini, berarti manusia sekarang itu harusnya lebih taat kepada Allah. Manusia sekarang itu harusnya lebih takjub terhadap apa? Terhadap penciptaan alam semesta yang begitu hebat. Coba kita kita gali sedikit tentang matahari. Jadi yang dimaksud dengan siroja itu adalah bahasa aslinya apa? Lentera. Wahaja itu yang panas gitu kan. Maka Syekh Ibnu Ashur di dalam kitabnya menyebutkan al-wahhaj, bukan Syekh Ibnu Ashur, Syekh Ragib menyebutkan al-wahhaj husulu dhaw wal hurri minan nar, hasilnya cahaya dan panas dari api. Ulangi, hasilnya cahaya dan panas dari api. Tadi bayangkan obor kan ada api, tapi manfaat untuk apa? Untuk menerangi. Tapi kalau dekat bahaya, membakar. Paham? Luar biasa. Ini matahari Allah ciptakan, Nabi sampaikan kemarin bahwa Allah ciptakan matahari itu luar biasa, dan Allah tempatkan bumi itu sangat luar biasa. Tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh dengan matahari. Kalau terlalu dekat, terbakar. Matahari panasnya matahari menurut para ahli, panasnya matahari itu adalah suhunya kira-kira 15 juta derajat Celcius. Panasnya matahari 15 juta derajat Celcius. Sementara besi bisa mendidih itu cukup dengan 5.000 derajat. Coba bayangin nih, besi mendidih panas tidak? Panas. Padahal itu menurut para ahli itu adalah cukup 5.000 derajat besi sudah meleleh. Ini matahari 15 juta derajat panasnya. Maka Masya Allah gitu, Allah tempatkan apa? Tempatkan planet tata surya itu. Maka tadi ada sab'an shidada. Maka yang terkenal tadi disebutkan ada 7. Salah satunya adalah ada matahari, ada bulan. Manfaat matahari. Pertama, matahari itu terbit dari timur, membuat bumi menjadi hangat. Ulangi. Matahari itu terbit dari timur, membuat bumi menjadi hangat. Maka para ahli menyebutkan, kalau seandainya matahari ini mati, matahari itu nggak pernah mati. Kok ada siang ada malam? Bukan mati, itu cuma kita nggak kebagian aja. Maka ada siang ada malam. Ketika siang berarti mataharinya lagi nampak, ketika malam mataharinya berada di belahan bumi yang lain. Maka matahari kita itu terus mengelilingi matahari. Matahari nggak pernah mati. Andaikan matahari mati, dalam
1 hari 1 malam, maka bumi akan beku, akan menjadi 0 derajat Celcius, dan tidak akan ada kehidupan. Maka matahari membuat bumi jadi hangat. Masuk ke freezer, kira-kira hidup nggak? Bakteri pun mati gitu. Ini kalau bener kan, bakteri pun mati kalau masuk ke freezer kan. Ini gimana kalau bumi ini nggak ada matahari? Kita tuh nggak bakal bisa hidup. Kenapa? Beku. Maka kan ada planet yang paling jauh mana? Pluto paling jauh, itu juga masih diperdebatkan kan. Itu kan di situ kan beku gitu. Kemudian 2, kita dikit-dikit aja. Matahari, panasnya matahari bisa mengedarkan air ke seluruh bagian bumi. Ulangi, panasnya matahari bisa mengedarkan air ke seluruh bagian bumi. Gini kan, dengan adanya matahari, akhirnya laut menguap, kemudian jadi awan. Setelah jadi awan, kemudian turun hujan. Setelah turun hujan, diserap oleh pepohonan dan bumi disimpan oleh pepohonan. Maka di sini dulu katanya di sini itu dulu sawah subur. Ini semua sawah asalnya, karena di atasnya hutan. Tapi ketika hutannya ditebang, ketika hutannya digunduli, maka air tidak ada. Sekarang sulit di sini. Air tidak mudah di sini. Kenapa? Karena udah nggak ada, hutannya udah gundul. Maka zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Santri. Dengan adanya matahari, cairan jadi nguap, kemudian setelah nguap, kemudian jadi awan, setelah jadi awan, turun jadi hujan, setelah jadi hujan, masuk ke dalam bumi, dialirkan oleh lewat pohon, kemudian ada mata air. Yang gak ada mata air bisa bisa dibor, jadi sumur bor, lagi-lagi bisa jadi dinikmati untuk kehidupan. Ente betah di pesantren kalau ada air, bener? Bayangin kalau di sini nggak ada air 2 minggu aja, jangankan 2 minggu, 3 hari aja nggak ada air sedikit pun. Ente betah nggak? Enggak. Nyari ke masyarakat, nggak ada. Di masjid, nggak ada. Di asrama, nggak ada. Lebih baik tinggal di sawah, di gubuk yang tidak ada apa-apa, yang penting ada air. Ada rumah gedung hebat, kursinya mewah, klosetnya harga 500 juta. Abi pernah masuk pada satu rumah, klosetnya 500 juta. Serius, di Bandung ada itu. Klosetnya 500 juta. Sopanya harga 2 miliar. Itu rumahnya emas. Mobilnya di luar yang mahal-mahal, Rubicon, Hammer, pokoknya mobil bagus di luar semua. Tapi Masya Allah, beliau tuh nggak dikasih anak sama Allah. Jadi beliau dikasih harta yang banyak, tapi nggak dikasih anak. Satu komplek rumahnya 5, tapi dia itu malah tinggal di rumah paling sederhana. Yang 4 itu rumahnya emas semua, suka dipakai syuting oleh artis-artis sinetron. Abi masuk ke situ, itu klosetnya, ini klosetnya 500 juta. Antum masuk ke situ tapi nggak ada air, betah enggak? Enggak kan, bener gak? Butuh enggak air? Nah, fungsinya matahari salah satunya adalah untuk mengedarkan air ke seluruh permukaan bumi. Kalau nggak ada matahari, air itu nggak akan cair. Akhirnya kan air tadi cair, kemudian bisa mengalir kemana-mana. Untuk manusia, untuk tumbuhan, untuk hewan. Tapi pada dasarnya semua ini
ujung-ujungnya untuk manusia. Benar? Tumbuhan butuh air. Santri, ini lagi kuliah ente. Ini kita lagi kuliah nih. Santri, awat, nenek-nenek yang nyender itu nenek Patris, Aki Cahya. Coba bayangkan, air diserap oleh tumbuhan. Lagi-lagi tumbuhan buat siapa? Manusia. Dimakan oleh hewan, buat sapi, diminum pakai sapi, diminum oleh sapi. Sapi hidup, sapi disembelih, buat siapa? Allah itu baik semuanya, Masya Allah. Semua yang ada di alam semesta ini buat siapa? Buat manusia. Tapi manusianya itu kadang manusianya nggak mikir. Allah Rabbi, kita teh nggak pernah mikir, hanya mikirnya itu hanya pribadi saja. Padahal Allah begitu baik buat manusia, spesial manusia itu luar biasa. Coba bayangkan tadi, bumi ditempatkan di tempat yang strategis, tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh dengan matahari. Kenapa? Karena di bumi ada manusia. Insya Allah. Matahari ada banyak manfaatnya. Salah satunya apa tadi? Mengalirkan air. Buat siapa air? Ujung-ujungnya air buat manusia. Ngebangun butuh air. Ngebangun gedung yang tinggi, yang 100 lantai, 200 lantai, bahkan kalau di Mekah sekarang 600 lantai, di Dubai 1000 lantai. Meskipun betonnya bagus, meskipun semennya bagus, tapi kalau nggak ada air, kira-kira bisa nggak bangunan ini tegak? Luar biasa. Kadang kita sepele kan, padahal air nggak perlu beli loh. Tapi air itu merupakan hal yang paling penting dalam hidup. Gedung yang tinggi, negara yang hebat bisa kalah dengan air. Tsunami aja sebentar hancur semuanya. Maka hidup itu harus seperti air. Hidup harus seperti air, tapi jangan mengalir tanpa arah, airnya kecomberan nanti. Hidup itu harus seperti air, lembut, tidak keras, Masya Allah. Untuk siapa itu? Untuk siapa? Matahari untuk siapa? Bumi untuk siapa? Dua, fungsi matahari salah satunya adalah tadi untuk apa? Untuk mengedarkan air ke seluruh bagian bumi. Lanjut, cahaya matahari juga berguna untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Itu makanan tidak akan bisa matang, tidak akan bisa, buah tidak akan bisa dimakan kalau tanpa ada cahaya matahari. Insya Allah luar biasa. Kita tidak akan bisa makan beras. Ya iya, nggak pernah makan beras kan? Makan nasi. Nasi dari apa? Beras. Beras tuh nggak bisa tumbuh kalau nggak ada cahaya matahari. Mangga itu tidak akan bisa kita nikmati kalau nggak ada matahari. Jambu itu tidak akan bisa kita nikmati kalau nggak ada matahari. Pepaya tuh yang suka antum ambil tuh di atas tuh, itu nggak akan bisa dimakan kalau nggak ada matahari. Masya Allah, lagi-lagi matahari buat siapa? Buat buat manusia. Tinggal kita bersyukur. Matahari juga membantu tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D. Untuk apa vitamin D?
kesehatan tulang. Kalau nggak ada matahari, lumpuh kita semua. Karena tulangnya nggak berkembang. Masya Allah. Lagi-lagi matahari itu luar biasa. Dari matahari kita bisa menentukan kapan ganti tahun. Dari matahari kita bisa menentukan perputaran jam. Dari matahari bisa menentukan kapan kawin. Ya iyalah, kan ada kalender. Bener nggak? Kalau nggak ada matahari, ada kalender nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kalender, kira-kira kawin nggak? Nggak tahu gitu kan. Santri, siapa yang pengen kawin? Awat, siapa yang pengen nikah? Mudah-mudahan yang pengen nikah, mudah-mudahan segera Allah berikan jodoh terbaik. Yang pengen nikah tapi nggak jawab, mudah-mudahan jangan doakan buruk. Matahari juga sangat dinantikan oleh ibu-ibu. Kenapa? Kalau nggak ada matahari nggak bisa jemur. Bener gak sih? Coba ente nih santri, kalau nggak ada matahari bisa jemur nggak? Ayah matahari oke tara nyuci, komo matahari gitu. Dan matahari juga pergantian malam dan siangnya begitu indah, dipakai orang-orang untuk menikmati ketika apa pagi-pagi itu? Apa? Kan orang nongkrong di pinggir laut, berdua-duaan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan calonnya. Gara-gara apa? Matahari. Kita jauh-jauh ke Pangandaran sore-sore untuk lihat, bukan sunlight, sunset gitu kan. Pagi-pagi untuk lihat, begitu hebatnya matahari. Ini Allah semua ciptakan, bikin bola raksasa yang begitu besar. Lagi-lagi buat siapa? Kehidupan manusia. Allah Robbi, Cina sekarang lagi bikin matahari. Dah nggak bisa lah bandingin matahari atuh. Bikinnya juga di dalam, ya di alam semesta gitu kan. Semesta juga dia ya tadi masih di tata surya. Ada tata surya, ada galaksi. Antum nanti belajar aja apa itu tata surya, apa galaksi. Galaksi itu lain tab dari Samsung gitu kan. Galaksi itu insyaallah. Waja'alna sirajan wahaja. Barang. Jadi pada intinya gini, untuk menghasilkan hidup yang begitu terus berjalan, cukup dengan satu matahari. Maka kata Allah gini, masa iya gitu kalian masih nggak percaya pada alam ba'ats gitu maksudnya. Masa iya kalian masih ingkar terhadap alam kebangkitan? Wong tanda-tanda kekuasaan Allah ada semua. Santri, ente nanti habis ngaji, coba ente belajar nih minimal juz 30, renungi amma yatasaalun anin nabail azim allazi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Mulai itu alam naj'alil arda mihada. Bayangkan tentang bumi begitu hebat. Wal jibala autada. Bayangkan gunung-gunung dengan segala fungsinya. Wal jibala autada. Kemudian waja'al wa khalaqnakum azwaja. Bayangkan Allah ciptakan berbagai kehidupan yang semuanya serba berpasangan, semua berpasang-pasangan. Listrik saja gak akan nyala kalau nggak ada setrum sama
Masa nggak jalan negatif sama positif, nggak bisa. Bukan nggak ada colokan, bukan. Ente mah nggak ada colokan begitu sederhana mikir, bukan. Colokan ada, dua-duanya setrum, nyala nggak? Enggak. Ada masa, ada setrum, berpasang-pasangan. Dan hebatnya santri, Allah itu ciptakan manusia wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan. Tapi jatuh cinta itu tidak ke semua orang. Benar nggak? Enggak. Sugan, Ikhwan setiap lihat perempuan jatuh cinta. Enggak kan? Hanya pada orang-orang tertentu Allah kasih rasa. Masya Allah. Patricia hanya untuk Kang Cahya. Lihat Kang Arif enggak mau. Nah gitu. Wa khalaqnakum azwaja, Allah ciptakan berpasang-pasangan dan Allah ciptakan chemistry-nya masing-masing. Masya Allah. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Maka antum gak usah berkecil hati. Semua wanita itu cantik, tergantung dari mana melihatnya. Ya iya. Ada yang orang suka karena hitamnya eksotis gitu ya. Coba kalau orang-orang yang berkulit hitam tuh katanya apa? Bahkan menang Miss Universe. Kenapa? Berarti cantik menurut pandangan mereka. Jadi nggak ada perempuan, nggak ada manusia yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia, nggak ada. Makanya antum nggak usah deh banding-bandingin kenapa saya nggak cantik. Ya Allah ya nggak bersyukur banget hidup. Cantik adalah ujian, tidak cantik adalah gemrot. Bukan ujian kalau gemrot, diet gitu. Cobaan. Santri, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Bayangin langit dengan segala benda langit yang begitu luar biasa. Masya Allah. Wah, ini mantum wajib nih belajar ilmu astronomi. Wajib biar apa? Semakin yakin dengan firman Allah. Semakin yakin dengan firman pilihan antum. Masya Allah, luar biasa. Tadinya Abi pengen 5 ayat, tapi ternyata nih udah jam 2 lebih. Mudah-mudahan manfaat ya. Bareng semuanya dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Masya Allah. Enak nggak kalau Quran paham? Enak nggak? Belajar terus. Kita bisa tambah iman, kita bisa tambah yakin kalau paham apa yang kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, bukan hanya hafal, tapi mudah-mudahan hamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Ulangi,
hamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Mudah-mudahan kita belajar tambah yakin, tambah tauhid kita kepada Allah, tambah kita cinta kepada Allah, tambah bersyukur keberadaan di pesantren, apalagi sekarang menjelang ujian, sebentar lagi menjelang liburan. Tanamkan kecintaan kepada Allah, tanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Kalamun qadimun la yumalu sama'u tanazzaha an qalin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi najali wa khairati fa ya rabbi mati'ni bisiri khurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati rabbin fa'ana bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal amanah subhana wa santa wa sul abdi kufamurukan mugi gusti semuanya baca alhamdulillah, istighfar, sholawat dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.